Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Ilmuwan Cilik. Ini Ayah Emil, ini Dias. Hari ini kita akan bereksperimen. Eksperimen apa ya? Oke, hari ini kita akan eksperimen tentang sifat logam. Ya, di sini bahan-bahan yang dibutuhkan adalah, jadi ini itu adalah Fiksal. ya HCl. Kita ngambilnya dari fiksal ya, Fiksal. Ya, karena itu fiksal fiksal. itu bahan aktifnya adalah HCl. Pekat. Kemudian di sini adalah ion tembaga CuSO4 atau kalau beli namanya Trusi. Ini harganya murah. Sekilo paling 15.000. Nah, jadi gini Dias. Ini namanya logam tembaga. Tembaga kalau berupa padatan bentuknya kayak gini. Tapi kalau tembaga jadiin larutan, atau kita sebutnya ion tembaga, bentuknya kayak gini. Berarti ini dan ini sama-sama tembaga. Satu padatan, satu berupa larutan. Oke. Kemudian berikutnya kita juga pakai cuka. Ini cuka ya, cuka makan biasa. Logam-logam yang kita pakai diantaranya ini. Pertama ada ini. Besi seng. Nah dulu, bukan. Ini adalah tembaga, kawat tembaga diambil dari kabel. Ini besi aja, namanya besi. Besi seng. Ya, ini besi galvanis. Terus ada juga besi karat. Oke, ini besi karat. Kemudian ini baru namanya seng. Ini seng. Jadi ini ngambil dari baterai. Dari baterai diambil ininya aja sih nanti. Kulit sengnya aja. Jadi dikelupas, nanti kelihatan sengnya. Ini yang kita pakai. Terakhir ini adalah apa namanya? Tempat jendela. Iya, ini terbuat dari aluminium. Oke, sebelumnya kita bahas dulu tentang kereaktifan logam. Jadi, Dias, ini adalah deret reaktivitas logam. Jadi ada logam natrium, ini adalah kalsium, ini magnesium, ini aluminium, ya seperti tadi gagang jendela. Ada seng ini yang dari baterai. Terus ini besi, ini timbal, kita nggak ada. Terus ini adalah hidrogen. Jadi yang pertama kita ketahui adalah logam dari natrium sampai ke timbal ini, dia memiliki sifat dapat bereaksi dengan HCl. Nanti kita coba ya satu-satu. Logam itu bereaksi tidak dengan HCl. Jika direaksikan dengan HCl, misalkan seng ya. Kalau seng itu posisinya di sini nih, berarti dia bisa bereaksi. Ketika ketemu HCl, maka dia akan menghasilkan ion seng. Jadi sengnya jadi larut. Nah, ciri-ciri yang bisa kita amati adalah munculnya gas hidrogen. Nanti ada gasnya ini yang bisa kita lihat. Sedangkan kalau tembaga ini tembaga itu sebelah kanan ya, sebelah kanannya H. Artinya tembaga itu tidak reaksi dengan HCl. Jadi kalau kasih HCl atau kasih asam, maka tembaga itu utuh, tidak mengalami reaksi apapun. Ini yang pertama kita akan pelajari. Yang kedua itu adalah kita bahas tentang reaksi antar logam. Ambil contoh ya. Ambil contoh. Misalkan ada seng sama tembaga. Nah, antara seng sama tembaga yang lebih stabil, yang lebih suka menjadi ion adalah seng. Karena sebelah kiri. Jadi gini, misalkan ya, ada seng ketemu sama ion tembaga. Jadi di sini yang ion yang bermuatan positif tembaga itu kebalik. Yang disukai di alam adalah yang sebelah kiri ini yang bermuatan positif. Jadi nanti yang terjadi positifnya pindah. Sengnya menjadi larut, tembaganya mengendap. Nah, yang seperti ini kita sebut dengan nama reaksi displacement atau reaksi pergeseran. Nanti kita lihat beberapa contoh tentang reaksi pergeseran ini. Oke? Ya, kita langsung mulai eksperimennya ya. Sekarang percobaan pertama.
ini adalah HCl. Ya, ini HCl yang berasal dari Fiksal. Kita akan masukkan beberapa logam ke dalam HCl. Kita cek ya, keluar gas atau tidak. Ini yang pertama adalah besi. Oke. Besi itu kita masukkan ke dalam HCl. Coba ya, dia lihat. Muncul gas tidak yang dihasilkan? Muncul ya. Gasnya banyak ya. Nih, ini adalah gas-gas yang dihasilkan. Artinya, si besi dapat bereaksi dengan HCl. Kalau lihat posisinya, besi itu sebelum H, berarti bisa bereaksi dengan HCl. Paham? Berikutnya, kita ambil seng. Seng ini juga ya Zn. Harusnya juga bisa bereaksi dengan HCl. Kita coba ya, cuma ini pengamatannya agak susah karena kita harus celupinya dalam ukuran besar. Sekarang coba lihat. Belum. Ini Dikit doang. ada gasnya, tetap ada ya, walaupun lebih sedikit. Ini karena sengnya udah mulai tipis. Ya, ini buktinya ya, masih ada gelembung-gelembung yang dihasilkan. Ya, oke. Jadi seng dan besi dapat bereaksi dengan HCl. Kita coba tembaga sekarang. Kalau tembaga, posisi tembaga itu di mana? Di sini ya, setelah H. Berarti harusnya tembaga tidak bereaksi dengan HCl. Ayo aja, coba sekarang dilihat. Ada nggak gelembung gas yang dihasilkan? Coba goyang-goyangin. Goyang-goyangin. Nggak, Sama sekali tidak ada ya? Enggak. Oke, ini menunjukkan bahwa tembaga itu lebih stabil, lebih susah berkarat dibandingkan besi atau seng. Mengerti? Nah, sebenarnya kita juga bisa menggunakan asam cuka. Cuma asamnya itu lebih lemah dibanding HCl. Kita coba ya, besi ke dalam cuka. Jangan, ini agak berbahaya. Ya, bagaimana besi dengan cuka? Asap dikit tadi. Ya, ada dikit, tapi secara umum tidak bereaksi ya, karena dia asamnya lebih lemah. Kalau seng, asap. Lebih asapnya ada ya. Ada, walaupun sama ya sedikit, tapi ada ya. Tuh kelihatan kan? Kalau tembaga, coba kalau tembaga. Kalau tembaga jelas tidak ada. Jadi hal ini karena cuka itu asam, tapi lemah. Jadi dia tidak bisa bereaksi dengan tembaga atau dengan besi, tapi dia bisa bereaksi dengan seng. Oke? Mengerti ya? Ini adalah eksperimen pertama. Oke, sekarang kita masuk ke percobaan kedua. Di sini kita akan menggunakan larutan Cu2+. Berarti ini adalah tembaga yang bentuknya berupa larutan. Oke ya. Kita masukkan ke sini tembaganya. Kebanyakan. Nggak usah sebanyak ini. Ya, segini. Ya, segini aja. Kemudian, ke dalam larutan tembaga ini, kita ambil contoh ya. Kita kasih besi. Jadi, ada ini, ion tembaga, terus ada besi. Tembaganya berupa larutan, berupa ion. Harusnya yang sebelah kiri itu lebih suka berupa ion. Berarti yang harusnya ion itu besi, bukan tembaga. Maka terjadi pertukaran. Muatan positifnya akan masuk ke dalam besi. Sedangkan tembaganya akan menjadi tidak bermuatan atau menjadi logamnya. Sehingga nanti ketika ada besi kita masukkan ke dalam larutan tembaga, ini contohnya ya, ini besi kita masukkan ke dalam larutan tembaga. Maka pengamatannya akan kita lihat adalah ion tembaga akan mengendap di permukaan besi. Nanti ada sebagian besi yang larut. Tapi besi yang larut nggak bisa kita lihat pakai mata. Nanti yang bisa kita lihat mata adalah tembaga yang mengendap di permukaan besi. Coba kita lihat ya. Ya, ini dia. Ini agak kuningan. Ini warnanya bagaimana? Agak kekuningan ya. Sama kemerahan. Ya, merah kekuningan. Ya, walaupun warnanya nggak sebagus ini.
Tapi ini membuktikan bahwa tembaga mengendap di permukaan besi. Ya, ini namanya reaksi pergeseran. Oke. Supaya lebih kelihatan, kita ganti logam yang lebih besar. Ya, ini. Ini ada paku, saya ikat di kawat tembaga. Ya, harusnya apa namanya nih? Tembaganya nggak mengalami reaksi apa-apa. Tapi nanti pakunya yang akan dilapisi tembaga. Kita coba masukkan ya. Oke, tunggu beberapa saat. Ya. Larut. Nanti ini masih terjadi reaksi. Ya. Oh, masih belum ya? Ini udah warna kekuningan belum? Belum. Belum ya? Kayak semut. Oh iya, untuk mempercepatnya kita kasih ini nih. Kita coba kasih ini. Ya. Tujuannya hanya untuk mempercepat. Oke, sekarang bisa didiamkan. Oke, kita tunggu ya dalam waktu beberapa saat. Jadi kita angkat sekarang. Ya, ininya sudah menjadi kekuningan kan? Ya, artinya tembaga mengendap di sini. Ini juga ada warna-warna tembaga ya. Ya enggak? Jadi adanya ini mempercepat proses pengendapan tembaga. Paham ya? Oke. Beda. Oke, sekarang kita masuk percobaan ketiga ya. Jadi ini adalah larutan CuSO4, tapi dikasih HCl. Sama diisi piring. Ya, bukan HCl, dikasih Fixal. Ya, ini akan kita gunakan untuk melapisi aluminium atau besi, sehingga nanti aluminium itu akan menjadi berwarna tembaga. Kalau dicelupin langsung, warnanya itu jelek. Makanya kita sekarang menggunakan apa ini? Korek kuping. Ya, korek kuping. Jadi kita masukkan di sini. Lalu kita cap. Ya, di larutannya. Kemudian lihat ya. Kita taruh di sini. Kita oles-oleskan. Nah, ini agak lama ya. Dia membutuhkan waktu 5-10 menit. Ya. Ini kelihatannya reaksinya memang agak lambat. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi tujuannya apa? Melapisi aluminium dengan Cu. Nah, tujuan HCl itu adalah untuk menghilangkan apa namanya layer-layer yang menjaga aluminium supaya tidak teroksidasi. Kotor. Nah, kita hilangkan pakai pengotornya itu kita hilangkan pakai HCl. Nah, ini. Kita lakukan ini ya dalam waktu beberapa saat, beberapa lama. Kalau diamati, di sini sudah mulai ada warna kekuning-kuningan. Kelihatan nggak, Dias? Kurang kelihatan. Kurang kelihatan. Ini cahayanya terlalu terang. Ya, tapi ini udah kelihatan ini. Ini warnanya kuning. Oke, ini warnanya kuning. Ya. Yang ini belum. Ini biar dikasih makin lama, nanti warna kuningnya makin pekat. Gitu. Jadi memang butuh waktu agak lama. Bisa sampai 5 menit gitu ya. Ya, kita biarkan ya. Ini udah mulai ada warna kuning. Sekarang ini contoh yang kedua. Ini adalah cutter yang terbuat dari besi. Sama. Kita akan kasih ini juga. Sehingga nanti cutternya tuh menjadi berwarna tembaga. Ini kelihatan nggak warna tembaga? Udah kelihatan. Kelihatan ya. Kuning. Cutter juga sama nih. Ini juga butuh waktu yang agak lama. Sama. Ya, nggak bisa langsung cepat. Sama. Tapi dengan cara ini, tembaganya akan mengendap atau melapisi dengan lebih halus. Oke. Belum kelihatan. Tuh udah kelihatan dikit tadi. Ini kita bikin lebih besar ya ukurannya ya.
Sama Tapi besi seng nanti- juga. Ya, ini juga sama, agak lama dia. Sama besi seng juga. Ini besi biasa, bukan seng. Yang ini udah makin kelihatan ya. Iya nggak, warna tembaganya. Ini halus. Ya, ini biasanya digunakan untuk patri. Jadi kalau aluminium biasa itu nggak bisa dipatri, disolder. Tapi kalau dilapisi pakai Cu, nanti dia lebih mudah disolder. Biasanya pelapisan campuran sih antara ion Cu sama ion seng. Ini udah mulai kelihatan belum dia? Dikit kelihatan dikit warna pink. Tapi mulai ada ya. Oke. Ya. Ini terjadi karena ion tembaga itu mengendap menjadi solid, menjadi endapan. Sehingga ketika mengendap, dia akan menjadi warna kuning-kuningan, seperti warna asli dari tembaga, kawat tembaga ini. Oke. Kok sama ya? Sama kan, zatnya sama. Jadi ini juga membuktikan bahwa ini itu adalah ion dari padatan ini. Ya. Oke, warnanya kelihatan nggak sekarang? Lebih Udah. terang dua-duanya? Udah kelihatan warna peach. Ya, warna tembaga ya ini ya. Ya, paham? Ini adalah sifat dari logam. Jadi logam ada yang berupa endapan, berupa padatan seperti ini. Ada yang berupa ion. Oke, logam ada yang bisa bereaksi dengan HCl, atau ada yang bisa namanya pergeseran, menggeser. Contohnya ini menggeser Cu2 plus menggeser logam Al, Cu2 plus menggeser logam Fe, besi. Oke, sekian dulu ya untuk eksperimen hari ini. Sudah mengerti, Dias? Udah. Oke, Dadah. sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Dadah. Dadah.